Oke, semangat pagi. Salam sehat buat anak didik kami seluruhnya. Kita ketemu kembali di subtopik yang ketiga dalam bab ini. Itu kita akan membahas tentang susunan atau rangkaian resistor. Di SMP, Anda sudah pernah membahas sekilas tentang susunan resistor. Ada susunan seri, ada susunan paralel. Nah, ketika di SMP, Anda sudah membahasnya dengan contoh yang sederhana. Nah, untuk level SMA, kita akan membahas lebih jauh, ya. Bukan hanya susunan seri dan susunan paralel, kita akan membahas gabungan antara seri dan paralel. Baik, sebelum kita ke susunan gabungan, ada baiknya kita ulang sedikit apa yang dimaksud dengan rangkaian seri, lalu apa yang dimaksud dengan rangkaian paralel. Teori dasarnya seperti apa? Dengan memahami rangkaian seri, khusus seri, lalu ketika Anda juga sudah paham khusus rangkaian paralel, maka jika ditanya pun nanti rangkaian gabungan seri dan paralel, penyelesaiannya sudah tetap sederhana. Baik, kita mulai dari rangkaian atau susunan seri, ya. Susunan seri, resistor atau hambatan. Baik, sebelum kita ke definisi susunan seri, mungkin Anda masih ingat, katakanlah ada 3 buah resistor, kita hubungkan seperti ini. Ya, katakan ini resistor yang pertama, ini resistor yang kedua, ini resistor yang ketiga. Lalu ketika ujung rangkaian kita hubungkan dengan sumber tegangan atau baterai. Nah, ya, ingat pada topik sebelumnya ini simbol baterai. Dan kita sudah jelaskan bahwa garis yang lebih panjang mengatakan kutub yang positif, sedangkan yang pendek itu menandakan kutub yang negatif. Ini nanti disimbolkan dengan V atau tegangan. Inilah tegangan sumber, ya, atau sering juga disebut ini tegangan total, boleh. Tegangan baterai. Nah, seperti topik-topik sebelumnya, ketika ini sudah terhubung, Bapak sudah jelaskan, bisa saja Anda bayangkan ini bola lampu. Bola lampu. Lalu mengalirlah elektron. Tapi yang kita pakai mengalirlah arus, ya kan? Ini I. Bisa Bapak sebut ini sebagai arus total pada rangkaian. Ya, ketika elektron mengalir dari kutub negatif, maka efek sampingnya akan mengalir arus. Tapi coba perhatikan. Ketika arus mengalir dari sini, seret, wajib belok ke atas, jalan arusnya, stop, wajib ke kanan. Sekarang perhatikan konsep untuk susunan seri, ya. Konsepnya begini. Kalaulah katakan arus di sini ada 2 ampere, ini hanya misal, ya, ada arus 2 ampere. Yang 2 ampere itu kan lewat kemari, masuk. Kan terus, artinya apa? Arus yang datang ini wajib melewati R1, R2, R3, ya kan? Maka itu saja dasar untuk mengingat seri. Pada rangkaian seri, arus total yang mengalir dari sumber tegangan, arus yang keluar dari baterai, itu masuk pada hambatan 1, masuk juga pada hambatan yang kedua, masuk juga pada hambatan yang ketiga, ya kan? Oke, sampai situ bisa? Itulah konsep dasar seri. Berarti nanti di sini akan mengalir I1 pada R1. Lalu di sini akan mengalir I2, akan mengalir I3 dengan persamaan seperti ini. Lalu dari hukum Ohm yang kemarin, bahwa secara matematis kita menuliskan I sama dengan V per R.
Kalau ini kita kali silang, berarti V itu bisa I kali R. Bisa ya? Berarti ketika arus mengalir pada hambatan ini, maka di sini akan muncul nanti tegangan pada R1. Sama, sini tegangan pada R2, tegangan pada R3. Oke? Baik. Kembali ke konsep dasar. Tadi arus sama. Maka yang berbeda apa? Tegangannya. Nanti tegangan total yang dihasilkan atau yang berasal dari baterai itu tegangan pada R1 tambah tegangan pada R2 tambah tegangan pada R3. Maka rangkaian seri sering juga disebut sebagai rangkaian pembagi tegangan. Pembagi tegangan atau potensial. Itu ya. Nah, jadi arus pasti sama karena satu kabel yang sama, tidak ada cabang. Maka yang berbeda adalah tegangan. Lalu bagaimana kita menghitung R total? Ya. Nih kalau Bapak turunkan rumusnya di CP sudah ada, tapi lihat kalau kita turunkan rumus. Tadi rumus kita V total sama dengan ya V total. V total itu tadi adalah V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Kalau ada 4 resistor tambah V4. Lalu lihat rumus dasar bahwa V sama dengan I kali R. Boleh ya? Bisakah Bapak ganti ini bahwa V total itu adalah I kali R? Nih. Tapi karena dia V total, ya udah saya buatkan V total kali R total. Sama dengan V1 berarti I1 kali R1 tambah I2 kali R2 tambah I3 kali R3. Bisa ya? Nah, lalu lihat pada rangkaian seri yang sama tadi apa? Ini sama. Sekarang kita keluarkan. Berarti arus total kali R total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Ini. Keluarkan saja satu. Misalnya I1 kali siapa? R1 tambah R2 tambah R3. Kan begitu? Ya udah, teoslah ini. Sama kan nilainya? Maka tinggallah bahwa R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Dari situlah munculnya rumus itu. Jadi untuk seri adalah 3 persamaan. Nih, bahwa arus total sama dengan arus pada setiap rangkaian. Itu dasarnya. Oke. Nah, itu untuk rangkaian seri. Makanya kalau ada lampu di rumah kita misalnya, ya, satu saklar dimatikan, mati. Lampu 2, berarti yang 2 itu seri. Karena kalau ini terputus, arus tidak ada. Itulah kalau seri. Jadi inti seri itu adalah rangkaian pembagi tegangan. Oke. Lalu yang kedua nanti ada susunan paralel. Ya, susunan paralel. Nah, berbeda dengan seri, tapi konsep dasarnya sama aja ya. Ada rangkaian. Misalnya nih. Oke. Ini dia. Ada 3 resistor. Bapak hubungkan dengan sumber tegangan. Nih. Oke. Lalu mari kita namai. Ada di sini R1, R2, R3 dan tegangan baterai, ya kan? Dengan cara yang sama. Kalau nanti dari sini arus mengalir I total.
bagaimana perjalanannya? Mari kita bahas ya. Arus mengalir neng thread. Sampai di sini arusnya terbagi. Ya, intinya di situ. Arusnya terbagi. Sebagian nanti akan masuk ke R1, itulah I1. Sebagian nanti lanjut terus, itulah I2. Sebagian lanjut kemari, ya kan? Itulah I3. Oke, jadi secara sederhana arus yang datang terbagi. Selesai kasus kita. Berarti langsung bisa kita simpulkan apa? Ya, untuk yang paralel. Bapak buatkan di sini ya. Arus total langsung saja I1 tambah I2 tambah I3, ya. Karena terbagi. Inilah dia. Maka susunan paralel itu disebut juga susunan apa? Pembagi arus. Pembagi arus. Masih nampak ya? Minimal suara Bapak bisa dengar. Nah, lalu kalau pada seri tadi arus yang sama, pada paralel itu malah tegangan. Tegangan total sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Nanti bisa kalian turunkan rumusnya, akan kalian dapatkan 1/R total sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Itulah untuk paralel, ya. Jadi sekali lagi, ini sebenarnya sudah kalian terima di SMP, hanya kita ulang sebentar. Seri itu pembagi tegangan. Ingat, arusnya sama pada setiap hambatan. 3 rumus dasar. Paralel, pembagi arus. Yang sama apa? Tegangan pada setiap hambatan. Oke? Nah, itu masing-masing rumus dasar. Lalu untuk keterangan sama. Baik seri ataupun paralel, keterangannya sama, ya. Nanti kalau dikatakan V1 berarti itu tegangan atau potensial pada hambatan R1, satuan volt. Kalau dikatakan nanti I1 berarti itu kuat arus pada R1, ya, ampere. Lalu R1 sendiri itu adalah hambatan atau resistor R1, hambatan 1, ya, satuan ohm. Sama kalau V2 tegangan pada R2, I2 kuat arus pada R2, ya. Ingat, nanti berlakulah di sini bahwa V1 itu kalian harus buat I1 kali R1 misalnya. Kalau mencari V2 itu kalian buat I2 kali R2. Kalau mencari V total, ya kalian buat I total kali R total. Pokoknya rumus dasarnya ini juga kan. V sama dengan I kali R. Oke, baik. Lalu untuk V total itu adalah tegangan total atau tegangan pada rangkaian atau tegangan dari baterai, ya. Tegangan sumber. Juga satuannya volt. I total, ya, arus total atau arus pada rangkaian. Artinya arus keseluruhan lah itu. Oke, terus R total berarti hambatan total. Hambatan total atau hambatan pada rangkaian. Baik, itu kira-kira tentang konsep dasarnya. Sekarang kita coba berhitung satu soal yang seri,
satu soal yang paralel. Untuk gabungannya bisa nanti kita bahas dan Bapak berikan contoh-contoh yang lain ya. Oke, perhatikan. Baik. Contoh yang pertama. Katakan ada 3 resistor dirangkai seri seperti ini. Nah, ini baterai. Lalu Bapak buat nilainya. Katakan R1, R2, R3. Misalnya R1-nya 1 ohm, ini 3 ohm, ini 4 ohm. Lalu Bapak buat ini V total. Nah, ini kasusnya kita balik. Lihat ya. Jika V2 sama dengan 6 volt, tentukan A ya, arus total. B, V1. C, V2. D, V total. Oke. Nah, jadi Bapak ingatkan tidak perlu panik atau bingung duluan. Ya, semakin soal itu dibalik-balik, ya sebetulnya semakin kreatif kita menjawab. Oke, yang pertama ingat, ini rangkaian apa? Seri. Kalau seri apa yang sama? Itu dulu. Arus. Oke, berarti kita bekerja dari V2. Kita bekerja dari V2. Kita jawab. Lihat kemari ya. Kalau tadi V sama dengan I kali R, ini bisa diterima. Lalu data kita yang ada tegangan pada R2. Selesaikanlah. Berarti V2 itu I2 kali R2. Boleh? V2-nya berapa? 6 volt. Sama dengan I2 R2 pada rangkaian 3 ohm. Langsunglah, berarti I2 kan 6 bagi 3. Berarti I2 jadi 2 ampere. Terjawablah langsung kan? Kan tadi untuk yang A, I total itu sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 kan? Berarti berapa? 2 ampere. Selesai. Jadi I1 ya udah ada. Oke, lalu bagian B. V1. Udah siap semua ini ya. V1, ayo berarti I1 kali R1. I1 2, iya 2. R1 lihat gambar 1. Jadi 2 volt. Bagian C V3 ya kan? V3 ya, sorry. Karena V2 sudah ada di soal. V3 I3 kali R3. I3 ini dia, semua sudah di sana. 2, R3 4. Sama dengan 8 volt. Yang terakhir bagian D. V total seri berarti V1 tambah V2 tambah V3, ya kan? Pembagi tegangan tadi dia loh. V1 2, V2 di soal 6, V3 8. Sama dengan 16 volt. Bisa kira-kira? Ya, baik. Lalu satu soal lagi, ya, satu soal lagi kita coba khusus paralel. Jadi tidak perlu panik duluan, ya. Contoh yang kedua.
Katakan sama, Bapak buat ada di sini resistor dirangkai secara paralel. Nih. Lalu kita hubungkan dengan sumber tegangan. Oke ya. Lalu angka-angkanya ya. Katakan R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, R3 sama dengan 6 ohm. Oke. Lalu misalnya Bapak buat seperti tadi. Jika ini V. Jika I3 sama dengan setengah ampere, tentukan bagian A misalnya berapalah I1 dan I2, Bapak gabungnya berapa. Lalu bagian B berapalah I total. Lalu bagian C berapalah V total. Misalnya begitu. Oke. Bapak ulang. R1, 2, 3 dirangkai paralel. Kalau paralel tadi arusnya terbagi. Ya. Lalu jika I3 sama dengan setengah, ini kata kunci soal kita. I3 sama dengan setengah, berapalah I1, I2? Arus total, tegangan total. Oke, perhatikan. Kita bekerja dari I3 karena itu data kita yang ada. Ya, itu data. Seperti tadi juga. Maka V sama dengan I kali R. Bisa terima? Paling lengkap 3 deh. Berarti V3, I3, R3. Maka V3 sama dengan I3-nya setengah ampere. Ya, R3-nya 6 ohm. Berarti V3 sama dengan 3 volt. Begitu? Nah, sekarang di soal kita ini berarti Bapak jawab dari yang C dulu, nggak masalah ya. Yang C, V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Begitu tadi rumusmu untuk paralel? Ya udah, berarti sama dengan 3 volt, ya kan? 3 volt lah V total. Oke, C udah selesai. Lalu ditanya I1 bagian A. Tidak apa-apa, bolak-balik tidak apa-apa. Ya, yang jelas semua pertanyaan selesai. Coba V1, I1, R1. Sekarang Bapak butuh I1. V1 berapa? 3 sama dengan I1. R1 balik ke soal 2. Langsunglah. Berarti I1 3/2 ya. 3/2 ampere. Boleh? 1,5. Lalu I2 dengan cara yang sama. Ya, langsunglah kita buat I2 V2 per R2. V2 berapa? 3. Sama terus. R2 3. Berarti I2 kita dapat 1 ampere. Mana lagi mau kita jawab? Bagian B. Oke, bagian B. Arus total. Ingat, soalmu paralel. Berarti arus total adalah I1 tambah I2 tambah I3. I1 3/2 tambah I2 1 tambah I3 setengah. Kalau ini kita jumlahkan, berarti 3/2 tambah 1 itu bisa 2/2 tambah 1/2. Berapa ini? 6/2 sama dengan 3 ampere. Sekarang coba kita buktikan ya, sekedar membuktikan.
Arus total 3. Dari sini 3 ampere kan? Lihat ya. 3 ampere. Jalan. Neng 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 neng. Sret. Ayo. Kita buktikan. Yang masuk kemari menurut soal kita berapa tadi? Setengah ampere, ya kan? Lalu yang masuk kemari menurut perhitungan 1 ampere. Nih, 1 ampere. Yang kemari menurut perhitungan kita berapa? 3/2 ampere. Kalau ini kita jumlahkan memang 3, ya kan? Itulah paralel. Baik, untuk anak didik kami itu khusus soal seri, khusus soal paralel. Untuk gabungannya nanti akan Bapak kerjakan di dalam kertas seperti yang sudah pernah juga kalian tonton. Dan kembali Bapak ingatkan, jika ada yang kurang paham, baik itu di materi konsepnya ataupun di pembahasan contoh soal ataupun soal-soal latihan, tetap tanya. Ya, ketika ada satu materi yang kau tidak paham, maka itu akan berpengaruh ke materi selanjutnya. Ketika Anda sudah mencoba mulai segan bertanya, maka begitulah selanjutnya. Baik, Bapak rasa itu dulu tentang susunan hambatan. Tetap semangat, jaga kesehatan, ingat standar cita-citamu. Terima kasih.